Selamat Selamat pagi, siang, sore, Pak Eko dan Bu Gebi. Saya Andreas Sadarjuna dari kelas IPA 3 absen 2. Saya pada hari ini akan membahas soal-soal yang dari share. Langsung aja kita mulai. Jadi nomor 1, kita disuruh menentukan penyelesaian dari mutlak X-3 per X-2 lebih kecil dari 1. Jadi kita harus tahu konsep ini, bahwa mutlak Fx kurang dari A itu sama dengan minus A lebih kecil dari Fx lebih kecil daripada A. Nah, kita dapat sama. Kita juga dapat langsung aja masukin. Jadi min 1 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari X min 3 per X min 2 lebih kecil daripada 1. Nah, untuk para kasus ini syaratnya diabaikan saja karena di sini tidak ada sama dengannya ya di sini. Jadi di sini ada dua kasus. Yang pertama, kasus 1 itu ketika X min 3 per X min 2 lebih besar daripada min 1. Kita kerjakan ini langsung aja. X min 2 tambah 1 lebih besar daripada 0, maka X min 3 tambah X min 2 per X min 2 lebih besar daripada 0. Nah, saya kasih tanda. Ini di 2X min 5 per X min 2 lebih besar daripada 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita urutkan aja, kita sama dengankan 0 di kedua sisi di penyebut dan pembilangnya. Nanti kita akan ketemu X di sini 2, di sini 5 per 2 ya. Karena 2X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 per 2. Karena dia dibilangnya lebih dari, sini lebih, sini kurang. Sini tulis dan. Karena tandanya berlawanan, tulisnya dan. Oke, baik, ini adalah himpunan yang pertama. Yang saya di slide selanjutnya. Sekarang yang kasus 2, yaitu adalah X min 3 per X min 2. Saya lihat lagi. Lebih kecil daripada 1. Sama kayak yang tadi. Berarti jadi X min 3 per X min 2 kurang 1 lebih kecil dari 0. Atau X min 3 min X min 2 per X min 2 lebih kecil daripada 0. Atau jadi ini nanti jadi min 1 per X min 2 lebih kecil daripada 0. Kita kali min, maka tandanya akan berubah. Akan terbalik ya, jadi lebih besar dari 0. Artinya di X lebih besar dari 2. Ini adalah himpunan yang kedua. Selanjutnya, kita gambar. Ini kan kondisi 1 tadi. Tadi 1 itu, sini ada 2, sini ada 5 per 2. Dan dia mintanya lebih kecil dari X ya. Ini dia mintanya lebih kecil, ini mintanya lebih besar. Nah, yang kedua, itu dia mintanya lebih besar. Nah, dari sini kita iriskan. Di sini ya bisa ya. Arsirannya itu ada di kedua kondisi. Berarti dapat disimpulkan bahwa himpunannya adalah X, di mana X merupakan bilangan yang real. X lebih dari 5 per 2. Itu jawabannya. Baik, lanjut ke nomor 8. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X dikali X min 3 kuadrat, serta melalui titik dengan apsis 1. Oke, baik, kita tulis dulu ya. Y sama dengan X dikali X min 3 kuadrat di apsis 1. Apsis itu artinya X. Jangan lupa, bila apsisnya itu adalah min 1, maka kita harus menemukan ordinatnya, yaitu adalah Y1. Caranya kita substitusikan saja ini. Min 1, min 3. Min 1, min 3 itu sama dengan min 4. Min 4 dikuadratkan jadi 16. 16 kali min 1, di min 16. Y1-nya itu min 16. Nah, ini lebih enak kita jabarkan saja. Jadi X dikali X kuadrat min 6X tambah 9. Maka Y sama dengan X pangkat 3 min
6x kuadrat tambah 9x. Di soal ini diminta garis singgung, maka kita harus menemukan turunan pertamanya atau kita menemukan gradiennya. Ini jadi 3x kuadrat min 12x tambah 9, di mana gradien ini kita akan mensubstitusikan ordinatnya tadi, x1 1 kuadrat min 12 kali min 1 tambah 9, maka M nya itu sama dengan 3, min ketemu menjadi plus 12 tambah 9, maka M sama dengan 24. X1, Y1 dan M juga udah kita temui, maka selanjutnya akan ditaruh di rumus ini. Rumus yang sering kita pakai yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Maaf. Maka Y min ketemu menjadi plus 16 sama dengan 24 dikali X min ketemu menjadi plus. Nah, maka yang jadi 24X tambah 24 min 16. Atau Y sama dengan 24X tambah 8. Ini adalah garis singgungnya. Kalau digambar harusnya seperti ini. Set. Jadi ini adalah garis singgungnya. Miring ya. Miring karena masuk akal karena M-nya 24. Oke, selanjutnya ada nomor 15 ya. Sungai Berantas memiliki sifat cepat meluap pada musim hujan dan mengering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut itu 137 meter kubik per second pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah penyimpangannya ya, bisa dibilang 56 m kubik per s. Tentukan peningkatan minimum debit air sungai tersebut. Jadi ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Jadi cara pertama itu dengan cara logika. Kalau misalnya sungai ini awalnya kan 137. Kalau misalnya dia pada musim hujan, dia otomatis debitnya akan naik. Kita tulis saja musim hujan. Debitnya akan naik. Naik apa kan di sini bilangnya penyimpangannya itu sebanyak 56 meter kubik per second. Berarti ini tinggal 137 tambah 56 sama dengan 193. Dan dia bilangnya cuaca tidak pada saat dia musim kemarau otomatis debit airnya itu akan berkurang. Maka kita tulis aja di sini kemarau. Berarti 137 dikurang penyimpangannya itu adalah 56. Nah ini jadi 81. Berarti intervalnya itu 81 lebih besar daripada X, lebih besar dari 193. Karena di soal mintanya peningkatan minimum, kita ambilnya 81. Itu cara satu. Karena cara dua itu bisa kita menggunakan konsep mutlak. Karena mutlak itu kan digunakan untuk mencari jarak. Kita pakai konsep yang kita pakai di nomor 1. Sini bilangnya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan A. Maka debit min 137 lebih besar sama dengan 56. Kita bisa tulis jadi min 56 lebih kecil sama dengan D min 137 berarti sama dengan 56. Kita bisa tambah 137 di kedua sisi. 137 ditambah min 56 itu sama aja dengan 81. Lebih kecil sama dengan D, lebih kecil sama dengan 193. Sama aja jawabannya 81. Terima kasih Pak Eko dan Bu Gaby telah menyaksikan video saya. Sekian dan terima kasih.